Selamat datang kembali dalam materi terakhir bab 4 PKN kelas 7 semester 2. Kali ini kita akan membahas tentang perilaku toleran, keragaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Kalian mau juga presentasinya cantik seperti ini? Klik aja ke slidesgo.com karena mereka sejauh ini nggak pernah bikin presentasi saya gagal dan selalu bikin presentasi saya cantik. Jadi terima kasih Slidesgo. Sekarang waktunya kita let's go. Oke, setelah menyadari keragaman yang ada dan semboyan yang kita gunakan sebagai bingkai pemersatu, kita nggak perlu takut lagi untuk tetap memberdayakan keberagaman yang ada dalam identitas kita masing-masing. Karena mau seberapa kencang atau canggih keberagaman kita berkembang, kita tetap satu dalam bingkai kedaulatan Negara Republik Indonesia. Lalu, bagaimana praktek sehari-harinya? Yuk kita bahas secara teknis di dalam materi ini. Sejujurnya, praktek Bhinneka Tunggal Ika dan memperkokoh bingkai tersebut bisa dilakukan dengan perilaku toleransi, yang artinya adalah sikap menghargai dan menghormati perbedaan antar sesama manusia. Mengingat Indonesia dalam skala negara ya, kita sangat beragam dan sangat majemuk. Sehingga perilaku toleransi ini perlu dan penting kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, perilaku toleransi dalam beragama, antar suku, antar sosial budaya, dan antar ras memiliki detailnya masing-masing. Contohnya, ketika toleransi beragama tidak mengajarkan pemaksaan pada keyakinan orang lain. Jadi, pada dasarnya, agama apapun yang kita peluk tidak mengajarkan kita untuk memaksakan. Di sini kata kuncinya adalah memaksakan apa yang kita yakini dan kita jalani secara keagamaan kepada pemeluk agama lain. Nah, ini supaya dicamkan betul-betul untuk tidak memaksakan. Kemudian, kalau dalam konteks antar suku, artinya menghormati harkat martabat individu lain terlepas dari identitas sukunya. Jadi, mau itu suku A, B, C, D, kita selaku suku yang selain mereka, tetap kita hormati mereka, tetap kita hargai mereka sebagai sesama manusia, walaupun secara adat istiadat, secara suku, kita dilahirkan pada identitas suku yang berbeda. Tentu saja, begitu pula dengan budaya yang dihasilkan. Tetap menghargai, namun jangan lupa bahwa kita juga wajib berpegang teguh kepada budaya kita sendiri. Dan antar ras, perilaku toleransinya adalah tidak serta-merta menilai baik buruknya orang dari penampilan fisiknya saja. Ingat ya, ras tidak sama dengan suku. Kemudian praktek toleransi selanjutnya yang lebih detail dan aplikatif adalah toleransi beragama disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 Ayat 2 bahwa negara menjamin kemerdekaan masing-masing penduduknya untuk memeluk agama yang diyakini dan untuk beribadat sesuai kepercayaannya itu. Jadi, kalau kau beragama Islam, maka kau melaksanakan peribadatan sesuai dengan agama Islam, sesuai dengan agama yang kau peluk. Jangan sampai kau beragama Islam tetapi
bukannya Jumatan, malah ke kuil misalnya. Nah, itu sudah tidak sesuai. Dan prakteknya kurang lebih sama seperti yang barusan saya katakan, yaitu melaksanakan ajaran agama yang kau yakini dengan baik dan benar. Menghormati agama yang diyakini orang lain. Caranya adalah dengan tidak memaksakan keyakinan kita kepada mereka. Dan apabila ada pelaksanaan ibadah agama lain terjadi di lingkungan kita, maka kita memaklumi itu karena memang peribadatan mereka tidak sama dengan peribadatan agama yang kau peluk. Dan kesemuanya itu dilaksanakan baik di lingkungan rumah maupun sekolah. Contohnya seperti ini. Di Indonesia, agama yang paling besar adalah agama Islam. Katakanlah di suatu kampung, mayoritas pemeluk agamanya adalah agama Islam. Namun, di dalamnya ternyata ada beberapa atau katakanlah sekelompok kecil umat Hindu. Dan pada setiap perayaan Nyepi, mereka mematikan listrik di rumah-rumah mereka dan melakukan peribadatan sesuai dengan petunjuk agama Hindu. Sebagai umat Islam, perilaku toleransi beragama yang bisa ditunjukkan adalah pertama, membiarkan itu terjadi. Biarkan mereka melakukan peribadatan sesuai apa yang dia yakini. Kemudian yang kedua, tidak mencela. Tidak mengolok-olok, ngapain sih kok lampunya harus dimatikan? Ngapain sih kok apinya nggak boleh dinyalakan? Terus masaknya gimana? Terus nanti kalau butuh A, B, C, D, E bagaimana? Nah, itu sebaiknya tidak dilakukan. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah kita bisa menjaga perasaan umat yang sedang melakukan perayaan Hari Raya Nyepi dengan cara speaker adzan, maksud saya speaker masjid ketika waktu adzan tetap dinyalakan tetapi tidak terlalu kencang saat menyuarakan azan. Jadi azan tetap ada, tetapi mungkin tidak sekencang hari-hari biasanya. Jadi sholatnya tetap jalan di masjid secara berjamaah melalui kumandang azan, tetapi tetap menghormati mereka yang sedang merayakan Nyepi. Selanjutnya, karena dari segi agama sudah berbeda-beda, secara suku juga berbeda-beda, maka ragam sosial budaya yang dihasilkan juga berbeda. Nah, prakteknya adalah kita kenali dulu ragam budayanya seperti apa. Setelah mengetahui, kita mempelajari dan menguasai salah satu seni budaya sesuai minat. Apalagi dengan budayanya sendiri. Contoh, suku Jawa memahami atau setidaknya mengerti esensi dari seni lagu-lagu Jawa, misalnya dengan tembang mocopat, kemudian dengan karya seni wayang, setidaknya mengetahui bahwa itu adalah produk budaya saya selaku suku Jawa. Kemudian yang tidak kalah penting adalah merasa bangga dengan budaya sendiri, karena tanpa ada rasa bangga memiliki budaya sendiri, terutama kita bisa menyaring budaya asing yang masuk. Ingat, tidak semua budaya asing yang masuk itu baik untuk kita dan sesuai dengan budaya kita. Walaupun memang ada kemungkinan besar bahwa budaya asing yang masuk itu lebih canggih daripada kebudayaan yang kita miliki. Nah, sebagai manusia yang bijak untuk menghadapi budaya asing, maka kita juga perlu mengetahui budaya asing yang masuk tersebut. Tidak asal ikut tren saja langsung dilakukan. Tetapi ketahui mana budaya asing yang bisa meningkatkan problem solving yang terjadi pada masyarakat kita. Contoh, teknologi penanggulangan banjir dan bencana alam yang kerap kali terjadi di Indonesia secara umum. Bagaimana kira-kira negara Jepang
melakukan evakuasi terhadap korban gempa, bagaimana mengatasi banjir, bagaimana mengatasi permasalahan-permasalahan sosial, apakah bisa diadopsi semuanya atau dikombinasikan dengan budaya kita sendiri. Semua itu tujuannya untuk mencapai masyarakat yang berteknologi maju tetapi tetap cinta pada budayanya masing-masing. Menurut Helen Keller, hasil pendidikan tertinggi adalah toleransi. Saya selaku guru PKN setuju terhadap pernyataan ini. Karena kalau pendidikan diraih setinggi-tingginya tanpa adanya toleransi, maka yang terjadi adalah arogansi. Mentang-mentang pinter, lainnya dipinteri, diakali, dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, dan yang ada malah hukum rimba, yaitu siapa yang paling kuat atau pintar menindas mereka yang lemah. Nah, ini jangan sampai terjadi. Maka dari itu, saya setuju kalau hasil pendidikan tertinggi adalah toleransi, karena kita tetap bisa rendah hati. Walaupun pencapaian kita setinggi langit, kita tetap bisa bergaul dan membaur dengan masyarakat di mana kita tinggal, serta memberikan manfaat sebesar-besarnya pada sekitar kita. Bukankah manusia yang paling baik adalah manusia yang paling memberikan manfaat bagi sekitarnya? Dan inilah toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Karena kita dalam setting sekolah, maka pertama-tama saya sebutkan contoh yang aplikatif perilaku toleransi yang bisa dilakukan di sekolah. Yang pertama adalah bersedia bergaul dengan teman-teman tanpa membedakan apapun. Jadi, makin kita mengenal, makin kita mengetahui siapa saja teman-teman kita. Tetapi tetap ya, ada batasan supaya tidak kebablasan. Kalau teman yang ternyata kau kenal memberikan dampak buruk, maka kau bisa berhati-hati dan menjaga diri dari efek jelek yang ditimbulkan dari bergaul dengannya. Tetapi akan sangat beruntung jika kau bisa memahami dan mencegah diri dari apa yang membuat temanmu terjebak dalam pergaulan yang salah. Di sini kamu juga menghormati karena mengenal apa saja yang membentuk teman-temanmu. Jadi selain kau menghormati mereka, kau juga secara tidak langsung menghormati dirimu sendiri dengan adanya batasan-batasan. Contohnya, saya tidak mengizinkan diri saya dibully. Saya tidak mengizinkan diri saya dihina atau diolok-olok dengan bebas. Saya menghormati teman-teman saya berpendapat, tetapi bukan berarti saya bersedia untuk dihina. Nah, disitulah titik atau batasan di mana kau harus menghargai dirimu sendiri. Dan sopan santun bisa diterapkan bahkan pada skala berteman. Contohnya, karena kau mengenal teman yang berlatar belakang agamanya kuat, kemudian perkataannya baik, tidak pernah bicara kasar, maka hormatilah dia dengan tidak berbicara kasar padanya. Tetapi jika kau memiliki teman yang memang volume suaranya itu tidak bisa dikecilkan, jadi kalau kau misalnya berbicara agak keras, dia tidak akan tersinggung. Nah, di sini kau harus fleksibel dalam segi berteman, tetapi tetap menghormati diri sendiri dan orang lain. Kemudian poin yang ketiga, mungkin tidak semua sekolah punya, yaitu sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. Jika kau memiliki teman yang sedang menempuh pendidikan secara inklusif, artinya mereka memiliki ketunaan tertentu. Nah, di situ sikapmu adalah menghormati dia sebagai manusia yang juga belajar sama sepertimu. Hanya saja Tuhan memberikan ketunaan tertentu. Dan untuk itu, perilaku toleransi yang bisa diterapkan adalah
tetap berteman dengan dia, memahami dan mengetahui apa ketunaan dia. Nah, dari situ kau bisa menghormati dia dan memaklumi apabila ada perilaku yang sekiranya aneh bagimu, yang sekiranya tidak pada umumnya. Contoh, tiba-tiba menangis. Contoh, tiba-tiba memukul meja. Kau bisa menenangkan dia, atau setidaknya kau bisa menenangkan dirimu dan tidak takut secara berlebihan. Kalau di lingkungan rumah, secara garis besar, pahamilah bahwa kebutuhan setiap orang, bahkan antar rumah dalam satu lingkungan itu berbeda, dan hormatilah orang-orang di sekitarmu. Contoh yang paling gampang adalah kalau kamu mau masuk ke kamar kakak, ke kamar orang tua, pastikan ketuk pintu dulu. Karena mereka juga punya privacy atau ruang pribadi yang tidak bisa diusik sembarangan. Dan aktiflah berperan. Misalnya, kalau ada pengajian, maka ikutlah membantu ibumu di rumah. Kemudian ini adalah tips toleransi yang saya kembangkan atau yang saya ketahui secara pribadi dan saya bagi-bagi kepada kalian. Yang pertama adalah kenali dan pahami orang-orang di sekitarmu. Nah, dalam proses mengenali dan memahami, tentunya bangunlah komunikasi yang baik. Dengan komunikasi yang baik, maka kita bisa saling menjaga perasaan. Dan dari ketiga itu, bisalah dibina kerukunan dan toleransi diharapkan bisa berlangsung dengan lancar. Dah, itu saja dulu untuk akhir bab 4 ini. Terima kasih dan sampai jumpa di bab 5. Semoga bermanfaat.